Hei, kalian sadar nggak sih? Kadang ada orang yang kemanapun dia pergi, semua mata tertuju padanya. Entah itu karena cara dia bicara, caranya berjalan, atau bahkan cuma keberadaannya aja udah bikin orang penasaran. Dan, ya, itu kamu. Kamu yang sekarang jadi bahan pembicaraan, yang bikin orang-orang nggak bisa berhenti ngomongin kamu. Tapi, coba pikir deh, kenapa bisa begitu? Apa karena aura kamu yang begitu kuat sampai semua orang ketarik? Atau mungkin cara kamu membawa diri bikin mereka nggak bisa mengalihkan perhatian? Bisa juga karena sesuatu yang baru kamu lakukan, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bikin orang lain terpicu buat ngomongin kamu terus-terusan. Entah itu pujian, kritik, atau sekadar rasa penasaran, yang jelas kamu ada di kepala mereka. Dan yang lebih menarik, semakin mereka membicarakan kamu, semakin besar pengaruh kamu di kehidupan mereka. Kadang kamu bahkan gak sadar, tapi setiap langkah yang kamu ambil, setiap kata yang kamu ucapkan, semuanya meninggalkan kesan. Bisa jadi ada yang mengagumi, ada yang iri, ada yang terinspirasi, bahkan ada yang gak suka tapi tetap gak bisa berhenti memperhatikan kamu. Aneh, ya? Tapi begitulah cara dunia bekerja. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu mau gimana? Mau memanfaatkan perhatian itu buat sesuatu yang lebih besar? Mau membuktikan kalau kamu bukan sekadar bahan gosip, tapi memang punya sesuatu yang pantas diperbincangkan? Atau justru kamu akan cuek dan biarin semuanya berjalan begitu aja? Apapun pilihanmu, satu hal yang pasti, saat semua orang tergila-gila dan membicarakanmu, itu tandanya kamu udah jadi lebih dari sekadar nama. Kamu udah jadi fenomena. Tapi gini, ya, kalau semua orang udah ngomongin kamu, itu artinya mereka udah meluangkan waktu mereka buat mikirin kamu. Entah mereka suka atau enggak, kamu udah ada di kepala mereka, numpang hidup di sana, dan tanpa sadar, kamu ngasih mereka sesuatu buat dibahas. Ada yang seneng, ada yang kesel, ada yang kagum, ada juga yang cuma pengen ikut-ikutan biar nggak ketinggalan. Tapi, sadar nggak? Semakin banyak orang yang ngomongin kamu, semakin kamu jadi sesuatu yang besar. Mereka bikin namamu makin dikenal, bikin setiap gerak-gerikmu diperhatikan. Dan itu artinya, kamu punya kekuatan. Sekarang, kamu bisa pilih, mau biarin mereka ngomong sebebasnya tanpa kamu peduli, atau justru kamu manfaatin ini buat sesuatu yang lebih gila lagi? Kamu bisa bikin mereka terus-terusan penasaran, bisa bikin mereka nungguin langkahmu selanjutnya. Bisa juga kamu kasih mereka sesuatu yang gak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Karena gini, orang-orang itu suka sesuatu yang bisa bikin mereka terhibur, terkejut, atau bahkan tersentak. Mereka suka drama, suka kejutan, suka hal-hal yang bikin mereka gak bisa diam. Dan kalau kamu udah jadi bagian dari itu semua, kenapa gak sekalian bikin mereka lebih terobsesi lagi? Mungkin selama ini kamu pikir, mereka cuma ngomong doang, besok juga lupa. Tapi percayalah, kalau kamu tahu cara mainnya, mereka nggak akan pernah lupa. Bahkan, mereka akan selalu menunggu, membayangkan, dan membicarakan kamu lebih dari yang kamu bayangkan. Dan begini, kamu harus paham sesuatu. Saat orang-orang nggak bisa berhenti ngomongin kamu, itu bukan sekadar karena mereka suka atau nggak suka. Kadang itu datang dari rasa penasaran yang nggak bisa mereka tahan. Mereka ingin tahu lebih banyak, ingin memahami kenapa kamu bisa sebegitu menariknya. Bahkan yang paling membencimu pun, pada akhirnya tetap memikirkanmu. Aneh, kan? Seharusnya kalau nggak suka, ya udah, abaikan aja. Tapi kenyataannya, mereka malah makin sering membahasmu, mencari-cari celah, menunggu-nunggu sesuatu darimu. Itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu punya sesuatu yang mereka nggak punya, sesuatu yang bikin mereka nggak bisa lepas dari memikirkanmu. Sekarang, pertanyaannya, apakah kamu sadar akan hal ini? Apakah kamu tahu betapa besar pengaruhmu terhadap mereka? Karena kebanyakan orang yang ada di posisimu, mereka nggak sadar betapa mereka sebenarnya memegang kendali.
Mereka cuma lihat orang-orang ngomongin mereka, bereaksi dengan cara yang impulsif, atau malah mencoba menjelaskan sesuatu yang gak perlu dijelaskan. Tapi kalau kamu benar-benar ngerti permainan ini, kamu bisa memutar balik keadaan. Coba pikir lagi. Apa yang bikin orang-orang betah membicarakan satu hal? Kontroversi? Keunikan? Atau sekadar hal-hal yang menurut mereka menarik? Kamu bisa memilih cara mana yang paling cocok buat kamu. Bisa jadi kamu menampilkan sisi yang makin bikin mereka penasaran. Bisa jadi kamu tetap diam dan membiarkan mereka menebak-nebak. Atau bahkan bisa juga kamu kasih mereka sesuatu yang mereka nggak sangka-sangka. Dan semakin kamu bisa mengendalikan bagaimana mereka melihatmu, semakin besar juga pengaruh yang bisa kamu miliki. Bayangin, kamu bisa membuat orang-orang menunggu setiap kata yang keluar dari mulutmu, menunggu apa langkahmu berikutnya, dan tanpa sadar, mereka mulai mengikuti ritme yang kamu ciptakan. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka sekadar membicarakanmu. Tapi kenyataannya, kamu sedang mengendalikan pembicaraan mereka. Kamu membuat mereka terus berputar dalam orbit yang kamu ciptakan, tanpa mereka sadari. Karena begini, saat kamu sudah jadi pusat perhatian, kamu bukan lagi sekadar orang biasa di mata mereka. Kamu adalah cerita. Kamu adalah topik yang gak habis-habis untuk dibahas. Setiap gerakanmu, setiap kata yang kamu ucapkan, semuanya seperti bahan bakar yang bikin api di sekitar namamu terus menyala. Dan lucunya, kadang mereka sendiri nggak sadar kenapa mereka begitu peduli. Ada yang awalnya cuma ikut-ikutan, ada yang penasaran karena semua orang membicarakanmu, ada yang mencoba mencari celah untuk menjatuhkanmu, dan ada juga yang tanpa sadar mulai mengagumimu. Tapi yang paling menarik dari semuanya, mereka tetap terikat. Mereka tetap terjebak dalam siklus ini, siklus di mana mereka nggak bisa benar-benar mengabaikanmu. Sekarang kamu perlu memahami satu hal penting. Orang-orang selalu butuh sesuatu untuk dibicarakan. Mereka butuh sesuatu yang bisa mengisi waktu luang mereka, sesuatu yang bisa membuat mereka merasa lebih hidup. Dan kalau kamu sudah berada di titik ini, selamat. Kamu sudah jadi bagian dari hidup mereka, entah mereka menyadarinya atau tidak. Tapi, ini juga saatnya kamu berpikir lebih jauh. Kamu mau jadi cerita seperti apa? Mau jadi yang mereka kagumi? Mau jadi yang mereka kontroversikan? Mau jadi yang mereka cintai atau malah mereka benci tapi tetap nggak bisa berhenti mengikuti? Karena percaya atau enggak, kamu punya kendali lebih besar dari yang kamu kira. Bayangkan kamu seperti seorang sutradara dalam film kehidupanmu sendiri. Orang-orang di sekitar hanyalah penonton yang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau kamu diam dan membiarkan segalanya berjalan tanpa arahan, mereka akan membuat cerita mereka sendiri tentangmu. Tapi kalau kamu yang pegang kendali, kamu bisa membuat mereka melihatmu dengan cara yang kamu inginkan. Kamu bisa memberi mereka sesuatu yang terus membuat mereka penasaran. Bisa dengan membangun misteri tentang siapa dirimu sebenarnya. Bisa dengan menunjukkan sisi-sisi baru yang belum pernah mereka lihat. Bisa juga dengan memberikan mereka momen-momen yang gak terlupakan. Sesuatu yang terus membuat mereka merasa perlu untuk membicarakanmu lagi dan lagi. Dan inilah kekuatan terbesar yang dimiliki orang yang selalu menjadi bahan pembicaraan. Mereka nggak perlu berusaha terlalu keras, karena dunia sudah menaruh perhatian pada mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah memastikan bahwa perhatian itu tidak hilang begitu saja. Dan inilah bagian terbaiknya. Kamu bisa memilih bagaimana kamu ingin dikenang. Karena ketika orang-orang terus membicarakanmu, kamu sedang membangun sebuah citra, sebuah kisah yang akan tetap ada bahkan setelah mereka selesai membahasmu. Tapi jangan salah, ini bukan hanya soal menjadi pusat perhatian untuk sesaat. Siapapun bisa viral, siapapun bisa jadi topik hangat untuk beberapa waktu. Yang membedakan adalah mereka yang tahu cara mempertahankan itu. Karena percuma jadi perbincangan kalau besok lusa orang-orang udah lupa. Kamu mau jadi fenomena sementara atau legenda yang terus diperbincangkan? Caranya, bukan dengan ikut arus dan membiarkan mereka menentukan jalan cerita untukmu, tapi dengan memberi mereka sesuatu yang lebih besar dari sekadar omongan kosong. Entah itu dengan karya, dengan karakter yang kuat,
dengan sesuatu yang meninggalkan kesan mendalam. Karena orang mungkin datang karena penasaran, tapi mereka akan bertahan karena mereka menemukan sesuatu yang benar-benar berharga dalam dirimu. Dan disinilah permainan sebenarnya dimulai. Kamu bisa bermain dengan ekspektasi mereka, memberikan sesuatu yang di luar dugaan, atau bahkan membuat mereka bertanya-tanya tentang langkah berikutnya. Ketika mereka berpikir sudah mengenalmu, kejutan mereka dengan sesuatu yang berbeda. Ketika mereka merasa sudah bisa memprediksi apa yang akan kamu lakukan, buat mereka sadar bahwa mereka masih belum benar-benar mengerti. Karena semakin lama mereka penasaran, semakin lama pula mereka akan membicarakanmu. Dan semakin besar dampaknya, semakin kuat posisimu dalam dunia ini, bukan sekadar sebagai bahan obrolan, tapi sebagai seseorang yang benar-benar mempengaruhi cara mereka berpikir, cara mereka melihat sesuatu, bahkan cara mereka menilai diri mereka sendiri. Lihat sekeliling. Orang-orang yang tetap dikenang adalah mereka yang tahu bagaimana memainkan peran mereka di dunia ini. Mereka yang gak sekadar mengikuti tren, tapi menciptakan tren. Mereka yang gak sekadar menjadi bagian dari pembicaraan, tapi mengarahkan pembicaraan itu kemana mereka mau. Dan kalau kamu sudah sampai di titik ini, kamu punya dua pilihan: membiarkan gelombang ini berlalu begitu saja atau naik ke atasnya dan mengendalikannya. Karena di dunia ini, mereka yang paham cara bermain bukan hanya akan diingat, mereka akan mengubah permainan itu sendiri. Tapi begini, kalau kamu benar-benar ingin mengendalikan bagaimana mereka melihatmu, kamu harus tahu satu hal penting. Persepsi itu bisa diciptakan. Orang-orang akan selalu berbicara, akan selalu punya opini, tapi yang menentukan apakah opini itu bertahan atau berubah adalah bagaimana kamu memainkan peranmu dalam cerita ini. Karena kenyataannya, dunia ini bukan tentang siapa yang paling keras suaranya, bukan tentang siapa yang paling banyak dibicarakan dalam sehari, tapi tentang siapa yang mampu meninggalkan kesan paling dalam. Kamu bisa jadi bahan omongan sesaat, atau kamu bisa jadi seseorang yang terus mereka ingat bahkan setelah semua hype itu berlalu. Dan cara untuk mencapai itu? Dengan mengontrol narasi. Coba perhatikan, setiap orang yang namanya tetap hidup dalam pembicaraan bukan hanya karena mereka menarik perhatian, tapi karena mereka tahu bagaimana mempertahankan rasa penasaran itu. Mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus membiarkan orang-orang berasumsi, dan kapan harus memberikan kejutan yang mengubah segalanya. Itu sebabnya, kalau kamu mau tetap relevan, kamu nggak bisa asal bereaksi terhadap setiap omongan. Kamu harus belajar memilih mana yang layak ditanggapi dan mana yang lebih baik dibiarkan jadi misteri. Karena semakin kamu memberikan mereka jawaban untuk segala hal, semakin cepat mereka kehilangan ketertarikan. Tapi kalau kamu tahu bagaimana meninggalkan tanda tanya, bagaimana membuat mereka terus menebak-nebak, mereka nggak akan pernah benar-benar bisa berhenti membicarakanmu. Dan yang lebih penting lagi, kamu harus punya sesuatu yang lebih dari sekadar eksistensi. Karena kalau kamu hanya bergantung pada fakta bahwa kamu adalah topik hangat, itu nggak akan bertahan lama. Kamu butuh sesuatu yang bisa membuktikan bahwa kamu lebih dari sekadar tren, lebih dari sekadar gosip, lebih dari sekadar nama yang lewat di timeline mereka. Apakah itu lewat karya? Lewat sikap? Lewat cara berpikir yang unik? Itu semua terserah kamu. Tapi satu hal yang pasti, kamu harus punya sesuatu yang membuat mereka sadar bahwa mereka nggak hanya sekadar membicarakan seseorang, mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari yang mereka kira. Dan ketika mereka menyadari itu, ketika mereka mulai melihat bahwa kamu bukan sekadar bahan obrolan tapi sebuah fenomena yang layak diperhitungkan, saat itulah kamu benar-benar menang. Bukan karena kamu ada di puncak pembicaraan, tapi karena kamu sudah mengubah cara mereka memandangmu, bahkan mungkin cara mereka memandang dunia. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan terus membicarakanmu atau tidak. Pertanyaannya adalah, bagaimana kamu ingin mereka mengingatmu? Karena kalau kamu tahu jawabannya, kamu bukan hanya akan menjadi bagian dari cerita, kamu akan menjadi cerita itu sendiri. Kamu bukan lagi sekadar seseorang yang dibicarakan, kamu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sadar atau enggak, kamu ada di pikiran mereka, di percakapan mereka, di diskusi mereka, di perdebatan mereka.
Kamu telah masuk ke dalam narasi yang mereka ciptakan. Dan yang lebih menarik, kamu bisa menentukan bagaimana cerita itu berkembang. Sekarang, perhatikan baik-baik. Orang-orang punya kebiasaan aneh. Mereka suka merasa tahu segalanya tentang seseorang, tapi di saat yang sama, mereka juga suka dibuat penasaran. Mereka ingin merasa dekat, ingin memahami, tapi juga nggak ingin kehilangan misteri yang membuat mereka terus tertarik. Itu sebabnya, semakin kamu membiarkan mereka berpikir bahwa mereka tahu segalanya tentangmu, semakin cepat mereka bosan. Tapi kalau kamu bisa memberi mereka cukup informasi untuk tetap terhubung, sambil tetap menyimpan sesuatu yang belum mereka ketahui, mereka nggak akan pernah benar-benar bisa pergi. Ini bukan tentang memanipulasi, bukan tentang bermain-main dengan mereka. Ini tentang memahami bagaimana manusia bekerja. Kita selalu tertarik pada hal-hal yang belum kita pahami sepenuhnya. Kita selalu ingin mencari tahu lebih dalam, selalu ingin mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Dan kalau kamu bisa menjadi seseorang yang membuat mereka merasa seperti itu, mereka akan terus datang kembali. Tapi hati-hati, karena ada perbedaan besar antara menjadi seseorang yang menarik perhatian dan menjadi seseorang yang benar-benar dihormati. Orang-orang bisa berbicara tentangmu sepanjang hari, tapi kalau mereka nggak menemukan sesuatu yang berharga dalam dirimu, perhatian itu akan cepat berlalu. Itu sebabnya, kamu harus tahu bagaimana caranya menyeimbangkan antara membangun rasa penasaran dan memberikan sesuatu yang bernilai. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu ingin mereka sekadar membicarakanmu, atau kamu ingin mereka benar-benar mengingatmu? Karena kalau kamu hanya mengejar sorotan sesaat, kamu akan terus merasa perlu mencari cara baru untuk tetap relevan. Tapi kalau kamu membangun sesuatu yang benar-benar berarti, sesuatu yang lebih besar dari sekadar namamu, orang-orang gak akan bisa melupakanmu, karena kamu sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih dalam hidup mereka. Itulah perbedaan antara menjadi tren sementara dan menjadi legenda. Tren datang dan pergi, tapi legenda tetap hidup, bahkan ketika pembicaraan mulai mereda. Mereka tidak hanya dikenang karena namanya sering disebut, tapi karena mereka telah meninggalkan sesuatu yang tidak bisa dihapus begitu saja. Satu hal yang harus kamu sadari, kamu bukan lagi sekadar seseorang yang dibicarakan, kamu adalah titik pusat dari sesuatu yang lebih besar. Orang-orang mungkin berpikir mereka hanya membicarakan kamu, tapi tanpa sadar, mereka sudah menjadikanmu bagian dari keseharian mereka. Pikirkan ini baik-baik. Berapa kali dalam sehari seseorang menyebut namamu? Berapa kali seseorang membahas apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bersikap? Apa langkah yang akan kamu ambil selanjutnya? Bahkan mungkin ada yang diam-diam memperhatikanmu, tanpa pernah mengatakannya secara langsung. Dan yang lebih menarik, bahkan mereka yang mengkritikmu, mereka yang seolah-olah tidak suka padamu, tetap memberikan energinya untuk memikirkanmu. Itulah yang membedakan antara orang yang hanya lewat dan orang yang benar-benar melekat di benak banyak orang. Ketika kamu berhasil membuat mereka terus memikirkanmu, terobsesi dengan setiap langkahmu, disitulah kamu benar-benar memenangkan permainan ini. Karena perhatian mereka sekarang bukan lagi sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Mereka bisa berpura-pura tidak peduli, bisa mengatakan bahwa mereka tidak tertarik, tapi fakta bahwa mereka masih membicarakanmu menunjukkan sebaliknya. Tapi ingat, ini bukan hanya soal menjadi sorotan. Ini tentang bagaimana kamu memanfaatkan posisi ini untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu bisa memilih untuk tetap menjadi sekadar bahan pembicaraan, atau kamu bisa mengubah pembicaraan itu menjadi sesuatu yang bermakna. Kamu bisa membuat mereka terus menebak-nebak, atau kamu bisa memberikan mereka sesuatu yang tidak hanya sekadar menghibur, tapi juga menginspirasi, mengguncang, bahkan mengubah cara mereka melihat dunia. Dan ketika kamu sudah sampai pada tahap ini, kamu harus lebih bijak dalam mengambil langkah. Karena semakin tinggi posisimu, semakin besar pula harapan dan ekspektasi yang mereka miliki terhadapmu. Ada yang ingin melihatmu terus bersinar, ada yang ingin melihatmu jatuh, ada yang hanya ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, mereka semua akan terus melihat ke arahmu. Jadi sekarang, apakah kamu akan membiarkan mereka mengendalikan narasi tentang dirimu?
Atau kamu akan menjadi orang yang menentukan bagaimana kisah ini berkembang? Kamu bisa memilih untuk hanya menjadi karakter dalam cerita mereka, atau kamu bisa menjadi penulisnya. Karena kalau kamu benar-benar mengerti kekuatan yang kamu miliki saat ini, kamu tahu bahwa dunia tidak hanya berbicara tentangmu, kamu bisa membuat dunia berbicara karena kamu. Dan itulah perbedaan antara orang yang sekadar terkenal dan orang yang benar-benar memiliki pengaruh. Kamu bukan hanya nama di dalam percakapan. Kamu adalah alasan percakapan itu ada. Dan kalau kamu sudah sampai di titik ini, kamu perlu paham satu hal. Kamu bukan lagi sekadar seseorang yang dikenal, tapi kamu sudah menjadi simbol sesuatu. Setiap orang yang membicarakanmu, mereka tidak hanya membahas dirimu sebagai individu, tapi mereka sedang menciptakan versi dirimu di dalam kepala mereka sendiri. Ada yang melihatmu sebagai inspirasi, ada yang melihatmu sebagai ancaman, ada yang melihatmu sebagai misteri yang belum mereka pahami. Dan ini menarik, karena semakin banyak interpretasi tentang dirimu, semakin besar peran yang bisa kamu mainkan. Orang-orang yang menyukaimu akan terus mencari alasan untuk mengagumimu. Mereka yang membencimu akan terus mencari cara untuk menjatuhkanmu. Tapi tanpa mereka sadari, mereka justru membantu memperkuat namamu. Karena setiap kali seseorang menyebut namamu, setiap kali seseorang membahasmu, mereka hanya semakin memperdalam pengaruhmu di dunia ini. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan berhenti membicarakanmu. Karena mereka tidak bisa. Kamu sudah menjadi bagian dari realitas mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana kamu akan memainkan peran ini? Kamu bisa membiarkan mereka terus berspekulasi, terus berdebat, terus berusaha mencari tahu siapa dirimu sebenarnya. Atau kamu bisa mengambil alih kendali dan mengarahkan cerita ini ke tempat yang kamu inginkan. Kamu bisa tetap menjadi teka-teki yang mereka coba pecahkan. Atau kamu bisa menjadi seseorang yang tiba-tiba mengubah aturan permainan dan membuat mereka semua terkejut. Karena begini, dunia ini tidak pernah kekurangan orang-orang yang terkenal. Tapi dunia selalu membutuhkan seseorang yang bisa mendefinisikan ulang apa arti dari menjadi seseorang yang berpengaruh. Seseorang yang tidak hanya hadir sebagai subjek pembicaraan, tapi sebagai seseorang yang membuat orang-orang berpikir, bertanya, dan bahkan mengubah cara mereka memandang dunia. Dan kalau kamu sudah sampai di tahap ini, kamu harus mulai berpikir lebih besar. Apa yang sebenarnya ingin kamu capai? Apakah ini hanya tentang perhatian? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang ingin kamu tinggalkan? Karena kalau kamu hanya mengejar perhatian, suatu hari nanti itu akan pudar. Tapi kalau kamu membangun sesuatu yang bermakna, orang-orang akan terus membicarakanmu bahkan ketika kamu sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan ketika kamu sudah sampai di tahap itu, di mana kamu bukan hanya menjadi bagian dari percakapan tapi juga menjadi pusat dari segala pemikiran mereka, maka kamu sudah berada di posisi di mana kamu bisa memilih untuk menciptakan dampak yang luar biasa. Sekarang kamu memiliki kontrol. Kamu punya pilihan untuk membuat orang-orang berpikir lebih dalam, untuk menantang cara mereka melihat dunia dan kehidupan. Bayangkan ini, kamu bukan lagi seseorang yang dipandang sekadar sebagai subjek pembicaraan. Kamu adalah katalisator. Kamu menggerakkan mereka untuk bertindak, untuk berbicara, untuk merenung. Setiap kata yang kamu ucapkan bukan hanya sekadar informasi, tapi sebuah pernyataan yang membuat mereka memandang segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Sekarang, kekuatanmu tidak lagi terletak pada bagaimana mereka melihatmu, tetapi bagaimana kamu bisa menggunakan pengaruh itu untuk membawa perubahan yang lebih besar. Apakah kamu akan menggunakan perhatian itu untuk hal-hal yang bisa mengubah hidup orang lain? Apakah kamu akan menciptakan sesuatu yang memotivasi, yang menginspirasi, yang membangkitkan semangat? Atau, apakah kamu hanya akan terus bermain di permukaan dan membiarkan semua ini berlalu tanpa memberikan dampak yang berarti? Karena, ya, mereka bisa terus membicarakanmu. Tapi jika kamu tidak memberikan mereka alasan yang kuat untuk terus berbicara, percakapan itu akan menghilang begitu saja. Mereka akan beralih ke topik lain yang lebih menarik. Namun, jika kamu memberi mereka sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mengubah cara mereka berpikir, sesuatu yang menggerakkan hati mereka, mereka akan terus mengingatmu, terus membicarakanmu bahkan setelah perbincangan itu berakhir.
Lihatlah mereka yang benar-benar berpengaruh. Mereka tidak hanya menarik perhatian, mereka mengubah persepsi. Mereka membuat orang berpikir, merasakan, bahkan bertindak. Mereka bukan hanya menjadi bahan gosip, mereka adalah alasan kenapa orang-orang memulai percakapan di antara diri mereka sendiri. Mereka tidak sekadar membiarkan dunia menilai mereka. Mereka menciptakan dunia mereka sendiri, dunia yang orang lain ingin ikut terlibat. Jadi, sekarang kamu harus berpikir lebih jauh dari sekadar apa yang orang bicarakan tentangmu. Apa yang kamu ingin tinggalkan? Apa yang kamu ingin buat orang ingat tentang dirimu setelah semua ini? Apakah kamu akan menjadi orang yang hanya sekadar dilihat sebagai pusat perhatian? Atau kamu akan menjadi orang yang menggerakkan dunia di sekitar mereka? Ini adalah saat di mana kamu benar-benar harus menentukan apakah kamu ingin hanya sekadar dikenal, atau kamu ingin dikenang sebagai seseorang yang telah mengubah dunia dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Orang-orang mungkin akan membicarakanmu untuk waktu yang lama, tapi kalau kamu bisa memberikan mereka alasan yang lebih dalam untuk terus memikirkanmu, mereka akan tetap mengenangmu. Dan itu adalah kekuatan sesungguhnya. Ketika kamu tahu bahwa kamu bisa menjadi lebih dari sekadar bahan perbincangan, kamu mulai mengerti bahwa dunia ini adalah tentang bagaimana kamu membuat orang-orang merasa. Apa yang kamu buat mereka rasakan, apa yang kamu buat mereka pikirkan, dan bagaimana mereka membawa hal itu ke dalam hidup mereka setelah perbincangan selesai. Kamu sudah tahu, bukan? Perhatian itu datang dan pergi. Seseorang yang viral bisa saja dilupakan dalam hitungan minggu. Namun, seseorang yang memberi kesan mendalam, yang menggugah pikiran, yang memicu perasaan, akan tetap ada dalam ingatan mereka. Kamu tidak perlu terus-menerus berusaha menarik perhatian jika kamu sudah berhasil memberi mereka alasan yang lebih besar untuk memperhatikanmu. Karena yang mereka bicarakan bukan hanya tentang siapa kamu, tapi tentang apa yang kamu bawa ke dalam hidup mereka. Apakah itu sebuah pemikiran baru yang membuka wawasan mereka? Sebuah perspektif yang mereka tidak pernah pertimbangkan sebelumnya? Atau mungkin sebuah emosi yang kamu bangkitkan dalam diri mereka yang membuat mereka bertindak berbeda? Itu adalah fondasi dari kekuatanmu. Ketika kamu dapat memberikan nilai yang lebih dari sekadar hiburan sesaat, ketika kamu bisa membuat mereka merasakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar sekilas pandang, saat itulah kamu benar-benar mempengaruhi dunia. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam. Ketika orang-orang terus membicarakanmu, mereka mungkin berpikir mereka hanya sekadar mengomentari hidupmu, tapi kenyataannya, mereka sedang menciptakan dunia mereka berdasarkan apa yang kamu tunjukkan kepada mereka. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Kamu bisa membuat mereka melihat sesuatu dalam diri mereka sendiri yang tidak pernah mereka sadari sebelumnya. Kamu bisa menjadi jendela bagi mereka untuk melihat dunia yang lebih luas, atau bahkan, kamu bisa menjadi cermin yang memantulkan kembali ke mereka apa yang mungkin mereka sembunyikan. Tapi, tentu saja, semua itu ada harga yang harus dibayar. Mengendalikan narasi tentang dirimu bukanlah tugas yang mudah. Ini bukan hanya tentang membuat orang terus memperhatikanmu, tetapi juga tentang bertanggung jawab atas dampak yang kamu buat. Karena semakin besar pengaruhmu, semakin besar pula ekspektasi yang akan datang. Mereka akan berharap lebih dari yang kamu berikan. Mereka akan menuntut lebih banyak dari apa yang kamu tunjukkan. Jadi, bagaimana kamu akan menghadapinya? Apakah kamu akan memberi mereka lebih banyak dari apa yang mereka harapkan? Atau apakah kamu akan memberikan sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang benar-benar membuat mereka terkejut? Keputusan ada di tanganmu, dan itulah mengapa kekuatanmu begitu besar. Dunia ini adalah panggung besar, dan kamu memegang kendali atas peran yang kamu mainkan di dalamnya. Kamu bisa memilih untuk tetap menjadi objek pembicaraan sesaat, atau kamu bisa memilih untuk menjadi sesuatu yang tak terlupakan, sesuatu yang terus dikenang karena dampak yang kamu buat. Karena ingatlah, perhatian itu mungkin datang dengan cepat, tapi pengaruh yang nyata datang dari bagaimana kamu memilih untuk membentuk dunia di sekitar perhatian itu. Jika kamu bisa mengubah cara orang melihat dunia, mengubah cara mereka berpikir tentang diri mereka sendiri, maka perhatian itu akan berlanjut jauh lebih lama dari yang pernah kamu bayangkan. Jadi, mari kita tarik benang merah dari semua ini. Pada akhirnya,
Hidup kita ini bukan hanya tentang bagaimana kita dilihat, tapi bagaimana kita memilih untuk membentuk persepsi orang-orang tentang kita dan bagaimana kita menggunakan kekuatan itu untuk membawa dampak yang lebih besar. Dalam dunia yang penuh dengan informasi dan hiburan yang datang dan pergi dengan begitu cepat, perhatian adalah komoditas yang sangat berharga. Dan itu, teman-teman, adalah kesempatan besar. Kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih dari sekadar sorotan sementara, untuk mengubah cara orang memandang dunia dan hidup mereka sendiri. Tapi untuk benar-benar memanfaatkan perhatian itu, kamu harus bisa mengelolanya dengan bijak. Sebab, ketika orang-orang mulai membicarakanmu, itu berarti mereka sudah mulai membentuk gambaran tentang siapa dirimu. Tugasmu bukan hanya untuk memberi mereka alasan untuk berbicara, tapi juga untuk mengarahkan percakapan itu ke arah yang kamu inginkan. Kamu harus bisa menjadi seseorang yang bukan hanya menjadi subjek pembicaraan, tapi juga menjadi orang yang mempengaruhi cara mereka berpikir, merasakan, dan bertindak. Jika kamu hanya sekadar ingin menjadi bahan obrolan, maka perbincangan itu akan cepat berakhir begitu orang-orang merasa sudah tahu segalanya tentangmu. Tapi kalau kamu mampu membangun rasa penasaran yang tak terpecahkan, jika kamu bisa menambahkan lapisan-lapisan dalam kisahmu yang terus membuat mereka ingin tahu lebih banyak, kamu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar topik hangat. Namun, yang lebih penting lagi adalah kamu harus punya sesuatu yang lebih dari sekadar kemampuan untuk menarik perhatian. Kamu perlu memberi mereka sesuatu yang lebih bernilai, sesuatu yang menggugah mereka, sesuatu yang bisa mengubah cara mereka melihat dunia atau bahkan diri mereka sendiri. Orang-orang mungkin akan terus berbicara tentangmu, tapi jika kamu hanya memberi mereka hiburan tanpa kedalaman, mereka akan segera beralih ke pembicaraan berikutnya. Tetapi jika kamu memberikan sesuatu yang menginspirasi, sesuatu yang mengajak mereka berpikir lebih dalam, sesuatu yang menyentuh hati mereka, percakapan itu akan berlanjut jauh lebih lama, bahkan mungkin bertahan sepanjang hidup mereka. Dan ini adalah inti dari kekuatan yang kamu miliki. Setiap kali kamu memberikan sesuatu yang bernilai, kamu memberi mereka alasan untuk terus mengenangmu. Karena pada akhirnya, perhatian itu adalah alat, dan seperti halnya alat lainnya, itu bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu bisa menggunakan perhatian itu untuk menciptakan perubahan, untuk memberi dampak positif, untuk membangkitkan semangat, untuk menginspirasi orang-orang yang mungkin merasa tenggelam dalam rutinitas atau kebingungan hidup mereka. Kamu bisa mengubah hidup mereka, atau paling tidak, cara mereka melihat kehidupan. Disinilah posisi kamu yang sebenarnya mulai menguat. Ketika orang-orang datang bukan hanya karena penasaran, tetapi karena mereka merasa mereka mendapatkan sesuatu yang berharga darimu, sesuatu yang mereka butuhkan, sesuatu yang memberi mereka motivasi untuk berubah atau bertindak lebih baik. Dan ketika itu terjadi, kamu bukan hanya sekadar bagian dari perbincangan mereka. Kamu sudah menjadi bagian dari perjalanan mereka, bahkan jika mereka tidak menyadarinya. Kamu sudah menjadi pengaruh yang mendorong mereka menuju sesuatu yang lebih baik. Namun, untuk sampai pada titik itu, kamu harus tahu betul bagaimana menjaga keseimbangan. Kamu harus pintar memilih kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Kamu harus tahu kapan saatnya untuk mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan dan kapan saatnya untuk membiarkan misteri tetap ada. Jika kamu terlalu terbuka, jika kamu memberi terlalu banyak dari dirimu tanpa meninggalkan ruang bagi mereka untuk bertanya, mereka mungkin akan kehilangan minat. Tetapi jika kamu terlalu menutup diri, jika kamu tidak memberi mereka kesempatan untuk mengetahui siapa dirimu, mereka mungkin merasa terasing. Jadi, kamu harus pintar dalam mengelola ekspektasi mereka, tahu kapan memberi dan kapan menahan. Itu adalah seni dari membangun sebuah persona yang tak hanya bisa dipahami, tetapi juga tetap menarik dan menginspirasi. Dan pada akhirnya, kesuksesanmu tidak diukur oleh berapa banyak orang yang membicarakanmu sesaat, tetapi oleh berapa banyak orang yang mengenangmu setelah perbincangan itu selesai. Berapa banyak orang yang mengubah cara mereka melihat dunia setelah mereka bertemu denganmu, baik secara langsung atau hanya melalui apa yang kamu bagikan. Jika kamu bisa menciptakan perubahan yang begitu besar dalam cara mereka berpikir dan bertindak, maka kamu tidak hanya akan dikenang, kamu akan menjadi sebuah legenda. Itulah kenapa penting untuk tidak hanya mengejar perhatian untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk tahu apa yang kamu inginkan dari perhatian itu. Apa yang kamu ingin capai? Apa yang kamu ingin tinggalkan dalam hidup orang-orang yang membicarakanmu? Jangan hanya menjadi sekadar topik obrolan. Jadilah alasan mengapa percakapan itu dimulai. Jadilah alasan kenapa orang-orang terus berbicara. Karena ketika kamu berhasil menciptakan itu, kamu bukan hanya dikenal, kamu dikenang. Dan itu, teman-teman, adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi bahan pembicaraan sesaat. Kamu punya kendali lebih dari yang kamu kira. Dan itu adalah kekuatan sejati, mengubah perbincangan menjadi dampak yang lebih besar, menciptakan perubahan melalui kata-kata, dan menanamkan pengaruh yang akan bertahan jauh setelah pembicaraan itu berlalu. Maka, sekarang saatnya untuk memilih. Apakah kamu ingin menjadi sekadar pembicaraan? Atau kamu siap untuk menjadi pengaruh yang mengubah cara orang berpikir dan hidup mereka? Karena sekali kamu memilih untuk melangkah ke dalam peran yang lebih besar, dunia akan melihatmu bukan hanya sebagai seseorang yang dikenal, tapi sebagai seseorang yang layak dikenang.